Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Audita Malakoni dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan digitin terakhir saya 077. Oke, melanjutkan dari materi sebelumnya, pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Object Oriented Programming atau OOP pada C++. Tentu saja, C++ adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Segala sesuatu dalam C++ dikaitkan dengan class dan juga objek, beserta attributes dan juga methods. Misalnya, dalam kehidupan nyata, mobil adalah sebuah objek. Mobil memiliki atribut seperti berat dan warna, serta metode seperti berkendara dan juga rem. Kemudian, atribut dan metode pada dasarnya adalah variables dan function yang merupakan bagian dari class. Keduanya sering disebut sebagai class members. Kemudian OOP, dengan analogi sederhana, OOP adalah pemrograman berorientasi objek, atau OOP adalah cara menulis program dengan membagi masalah menjadi objek-objek. Objek ini punya data disebut dengan atribut, dan juga perilaku disebut dengan fungsi atau metode. Analoginya adalah membuat cetakan kue dan kuenya. Kelas sebagai cetakan kue dan juga objek yaitu adalah kue yang dihasilkan dari cetakan itu. Kemudian semua kue dari satu cetakan tersebut mempunyai bentuk yang sama, tetapi isi atau toppingnya atau juga bisa dianalogikan sebagai atribut itu bisa berbeda. Jadi analogi dari OOP ini adalah kita membuat kue dalam cetakan. Nah, jadi wadah cetakannya itu adalah bisa kita sebut dengan kelas. Kemudian kue yang ada pada cetakan itu kita sebut dengan objek. Nah, dari kue yang ada pada cetakan itu tuh bentuknya sama, yaitu anggap saja persegi. Akan tetapi dari setiap potongan kue yang berbentuk persegi itu belum tentu memiliki rasa yang sama. Ada aja bisa coklat atau stroberi dan segala macam. Nah, topping-topping yang pada kue itu bisa kita sebut dengan atribut. Oke, kita lanjut. Object Oriented Programming adalah cara menulis program dengan membagi kode menjadi objek. Objek ini punya data atau variabel dan perilaku atau fungsi. Nah, tujuan OOP adalah membuat kode lebih rapih, mudah dikelola, dan juga dapat digunakan kembali atau reusability. Contohnya ada pada dunia nyata. Ada kelas bernama mobil seperti blueprint atau pola. Nah, dari kelas itu kita bisa membuat banyak objek. Mobil Asep, mobil Budi, atau mobil Ilham. Oke, kita lanjut. Nah, membuat kelas. Untuk membuat kelas, gunakan kata kunci kelas. Nah, misalnya kita mau buat kelas itu kita harus menggunakan kata kuncinya nih, ada kelas. Nah, kata kunci class digunakan untuk membuat kelas yang disebut my class. Nah, kata kunci class yang berwarna biru ini digunakan untuk membuat kelas yang disebut juga nih my class nih. Nah, kata kunci public adalah penentu akses atau akses specifier yang menentukan bahwa anggota yang itu adalah atribut dan juga methods kelas dapat diakses dari luar kelas. Nah, selanjutnya di dalam kelas ini terdapat variabel integer my_num dan variabel string my_string. Ketika variabel dideklarasikan di dalam kelas, variabel tersebut disebut atribut. Kemudian akhiri definisi kelas dengan titik koma. Nah, ini karena sudah diakhiri, udah di paling akhir yang string my_string ini diakhiri dengan titik koma. Oke. Class methods. Metode atau methods adalah fungsi yang dimiliki kelas. Ada dua cara untuk mendefinisikan fungsi yang termasuk dalam satu kelas. Yang pertama ada definisi kelas dalam atau inside class definition. Yang terakhir, yang kedua ada definisi kelas luar atau outside class. Nah, define a methods inside the class. Dalam contoh berikut, kita mendefinisikan suatu fungsi di dalam kelas dan kita menamainya itu my method. Catatan, kita mengakses metode seperti kita mengakses atribut dengan membuat objek kelas dan menggunakan sintaks titik.
Nah, terkadang juga lebih baik mendeklarasikan metode di dalam kelas dan mendefinisikannya kemudian, terutama dalam program besar. Hal ini dilakukan dengan menentukan kelas, diikuti operator resolusi cakupan, dan juga diikuti dengan nama fungsi. Nah, parameter. Kita juga bisa meneruskan nilai ke metode seperti fungsi biasa. Nah, terus ada constructors. Constructors adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil saat objek suatu kelas dibuat. Untuk membuat constructors digunakan nama yang sama dengan kelas diikuti tanda kurung. Nah, dalam konstruktor ini yang memiliki beberapa aturan. Yang pertama ada konstruktor memiliki nama yang sama dengan kelas, tidak memiliki tipe pengembalian, bahkan void biasanya diumumkan ke publik secara otomatis dipanggil saat suatu objek dibuat. Nah, kemudian ada inheritance atau pewarisan. Inheritance atau pewarisan memungkinkan satu kelas untuk menggunakan kembali atribut dan juga metode dari kelas lain. Ini membantu dalam menulis kode yang lebih bersih dan juga efisien dengan menghindari duplikasi. Yang kedua ada jenis konsep inheritance atau pewarisan adalah derived class atau child, the class that inherits from another class atau kelas yang mewarisi dari kelas lain. Kemudian ada base class atau parent, the class being inherited from kelas yang diwarisi dari. Untuk mewarisi dari suatu kelas harus menggunakan simbol titik 2. Nah, inheritance atau pewarisan dari contoh kode di samping, cari kelas mewarisi atribut dan metode dari vehicle class induk. Nah, mungkin sedikit penjelasan dari materi kali ini. Selanjutnya langsung saja ke penjelasan lebih lanjut dari materi OOP ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang lebih lanjut dari object oriented programming. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar OOP, yaitu ada class, object, dan manfaat OOP. Object Oriented Programming atau OOP adalah paradigma pemrograman yang mengorganisasi seluruh elemen program ke dalam bentuk objek. Objek ini menjadi pusat utama dalam pengembangan sistem karena objek bukan hanya menyimpan data, akan tetapi juga memiliki perilaku yang menentukan bagaimana objek tersebut dapat berinteraksi dengan program. OOP berusaha memodelkan dunia nyata ke dalam bentuk kode, sehingga setiap komponen program dapat dipahami sebagai suatu entitas lengkap yang mencerminkan karakter kehidupan sehari-hari. Kelas bertindak sebagai cetak biru atau blueprint yang mendefinisikan struktur sebuah objek, yaitu atribut atau data, dan metode itu sebuah perilaku. Namun, kelas itu sendiri bukanlah suatu objek, ia hanya rancangan. Objek adalah instance nyata yang diciptakan dari kelas tersebut. Ketika sebuah objek dibuat, ia memiliki nilai atribut sendiri, serta dapat menjalankan kode yang ditetapkan oleh kelas. Paradigma OOP memberikan banyak manfaat dalam pengembangan perangkat lunak. Konsep encapsulation memungkinkan kita untuk menyembunyikan detail internal dan hanya memberikan akses kontrol melalui metode tertentu. Kemudian, inheritance menyediakan cara untuk menurunkan sifat dari kelas induk ke kelas turunan tanpa harus mengetik ulang seluruh atribut dan metode. Polymorphism memungkinkan metode yang digunakan pada berbagai tipe objek dengan cara yang berbeda. Kemudian ada abstraction memungkinkan kita bekerja menggunakan konsep tanpa harus mengetahui detail implementasinya. Karena alasan ini, OOP digunakan di industri berskala besar, termasuk pengembangan aplikasi desktop, mobile, game engine, perangkat IoT, hingga sistem enterprise. OOP memudahkan pengembangan karena kodenya menjadi lebih modular, mudah diperluas, dan juga dapat dikelola dalam tim besar. Nah, di sini ada contoh programnya. Yang pertama seperti biasa ada include IOStream using namespace. Nah, di sini adalah klase kendaraan, public, string, jenis, integer, tahun. Nah, void tampilkan info. Nah, cout jenisnya itu, kemudian ada cout tahunnya. Kemudian integer main. Nah, di sini ada kendaraan mobil. Di
sini ada kelas kendaraannya kan itu kendaraan mobil, kemudian mobilnya jenis itu mobil, kemudian ada tahunnya itu tahun 2020, kemudian mobil dot tampilkan info, maka yang akan ditampilkan adalah ini outputnya nih, karena di sini isinya adalah untuk memanggil jenis kendaraannya yaitu mobil, kemudian untuk tahunnya sendiri di sini tertulis 2020. Nah, jadi maka mobil dot tampilkan info, maka yang akan ditampilkan adalah jenis mobilnya yaitu mobil dot jenis itu mobil, kemudian mobil dot tahunnya adalah tahun 2020. Oke. Setelah itu kita lanjut ke yang kedua, itu ada kelas dengan atribut dan konstruktor. Kelas adalah sebuah struktur yang dirancang untuk menggambarkan entitas tertentu. Di dalamnya terdapat atribut yang menyimpan data dan konstruktor yang berfungsi menginisialisasi data tersebut saat objek dibuat. Atribut menggambarkan informasi yang dimiliki objek seperti nama, umur, atau nilai. Setiap objek meskipun berasal dari kelas yang sama akan memiliki nilai atribut yang berbeda. Konstruktor adalah metode khusus yang dipanggil secara otomatis ketika sebuah objek dibuat. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa setiap objek memiliki nilai awal yang valid, bukan data kosong atau acak. Konstruktor membuat proses pembuatan objek menjadi lebih terkontrol dan aman. Dengan penggunaan konstruktor ini, sebuah objek dapat langsung memiliki identitas yang lengkap saat diciptakan. Selain itu, konstruktor memperkuat konsep enkapsulasi karena pengembangan dapat menentukan aturan bagaimana sebuah objek harus dibentuk. Kemudian, konsep ini sangat penting dalam program besar karena memastikan setiap objek terbentuk dengan data yang konsisten. Konstruktor dapat dibuat lebih dari satu atau overloading sehingga kelas dapat fleksibel untuk digunakan dalam berbagai situasi. Kemudian ini ada programnya seperti biasa, ada include IStream using namespace std titik koma. Nah, kelasnya adalah mahasiswa, private, kemudian di sini ada stringnya untuk nama, integernya untuk umur. Nah, maka di sini publicnya ada mahasiswa, string, dan integer. Namanya adalah n, umurnya adalah u. Nah, maka void tampilkan adalah cout nama dan cout umur. Kemudian adalah integer mainnya ini adalah mahasiswa dengan nama Dewa dan umurnya 19. Maka nanti yang akan ditampilkan adalah seperti yang ada di output ini. Namanya adalah Dewa dan umurnya 19 tahun. Oke. Selanjutnya ada object instance. Objek merupakan realisasi dari kelas. Ketika kita membuat objek, kita sedang membuat suatu entitas yang memiliki semua atribut dan metode yang telah didefinisikan dalam kelas. Objek memiliki memori tersendiri sehingga objek satu tidak mempengaruhi objek lainnya meskipun berasal dari kelas yang sama. Untuk mengakses data, metode kelas digunakan operator titik. Objek menjadi pusat ekosistem OOP karena melalui objeklah program dapat beroperasi, berinteraksi, dan dapat menghasilkan hasil. Objek dapat saling bekerja sama, berkomunikasi, saling memanggil metode, dan membentuk sistem yang kompleks. Dalam program besar, ratusan objek dapat diciptakan dan bekerja bersama dalam satu arsitektur. Nah, ini sudah ada program contohnya. Di sini kelasnya adalah buku, kemudian di sini ada public, string judul, dan string penulis. Nah, infonya sini ada void infonya dan cout-nya judul, cout penulis. Nah, untuk integer mainnya buku 1 dot judul ini adalah struktur data, kemudian penulisnya adalah Andi. Nah, setelah itu di sini adalah teks untuk menampilkan di output nanti. Nah, setelah ini maka akan muncullah sini ada judulnya adalah struktur data seperti yang ada di codingan ini, kemudian penulisnya Andi. Nah, apabila kita menulis di sini misal buku judulnya di sini adalah tata cara sholat, maka nanti yang akan muncul di outputnya adalah tata sholat. Seperti begitupun untuk penulisnya. Oke, selanjutnya ada organisasi kode file.hpp
.cpp. Dalam pengembangan program modern, pemisahan kode menjadi beberapa file adalah keharusan, terutama ketika proyek berkembang besar. File HPP atau header file digunakan untuk menyimpan deklarasi kelas, atribut, dan prototipe metode. Sementara file CPP berisi implementasi fungsi. Dengan pemisahan ini, kode menjadi lebih bersih, profesional, dan juga mudah dikelola. Pemisahan file juga mempercepat proses kompilasi, karena compiler hanya mengompilasi file yang berubah. Ini adalah standar industri dalam project C++ karena mempermudah kolaborasi tim, meminimalkan konflik, dan juga memperjelas peran masing-masing file. Nah, di sini ada if and def person HPP define person HPP. Nah, ada include string di sini. Nah, di sini ada kelasnya kelas person, private stringnya untuk nama, integernya untuk usia. Nah, di pabriknya string dot koma integer u. Nah, nanti kita di sini tuh namanya kita bisa ubah, n ini untuk nama, u nya ini untuk usia. Setelah kita masukkan nanti namanya, maka akan terprint void tampilkan. Nah, yang akan ditampilkan adalah apa yang sudah kita masukkan pada string pada public ini nih. Nah, kemudian ada person CPP. Person, nah, sama seperti yang di atas. Di sini ada using namespace, person string untuk n, integer untuk q. Nama itu adalah n dan usia itu adalah u. Maka void person akan menampilkan cout-nya nama, cout-nya usia. Nah, kemudian di sini main CPP-nya tuh ya intinya adalah integer main-nya itu adalah person, p-nya dewa. Ini dewa untuk kode n ini untuk nama, maka yang u20 ini adalah untuk usia yang di u ini. Maka setelah itu akan person tampilkan. Nah, maka di sini akan menampilkan nama dewa, usianya 20. Kemudian ada yang kelima, inheritance. Inheritance adalah konsep di mana kelas turunan mewarisi atribut dan metode dari kelas induk. Dengan inheritance, kode menjadi lebih hemat, rapi, dan mudah diperluas. Kelas turunan dapat menambahkan fitur baru atau mengubah perilaku override kelas induk sesuai kebutuhan. Pewarisan menciptakan hubungan misalnya mobil adalah kendaraan, motor adalah kendaraan. Dengan konsep ini, kita cukup membuat kelas kendaraan, lalu menurunkan motor dan mobil dari kelas tersebut. Inheritance ini memudahkan struktur program berskala besar dan mendukung modularitas yang tinggi. Nah, seperti ini. Di sini kelasnya ada kendaraan, di sini ada stringnya merek, dan integer ada tahun. Nah, void infonya adalah merek dan tahun. Maka selanjutnya ada kelas mobil. Ini adalah pabrik kendaraan, pabriknya adalah integernya jumlah pintu. Kemudian ada void info mobilnya jumlah pintu. Nah, di sini ada integer mainnya, maka mobil M, mobil merek adalah mereknya Toyota, mobil tahun 2022, dan jumlah pintunya ada 4. Nah, setelah kita memasukkan data-data ini, maka selanjutnya adalah mobil.info mobil, maka akan tampil outputnya adalah mereknya Toyota, kemudian tahunnya 2022, dan jumlahnya pintunya 4. Nah, yang keenam ada penggabungan semua konsep OOP, kelas, atribut, konstruktor, objek, pemisahan file, hingga inheritance dapat digabungkan menjadi satu struktur program yang lengkap. Inilah yang terjadi dalam aplikasi nyata, di mana banyak kelas saling berhubungan melalui pewarisan. Program berikut menunjukkan implementasi lengkap OOP yang rapi. Nah, kode lengkap adalah kendaraan HPP. Nah, kendaraan di sini ada string, integer merek, dan kemudian ada di sini ada kendaraan string M ini merek, dan integer tahunnya ini untuk tahun kendaraan tersebut. Nah, di sini juga sama. Ini di sini untuk kendaraan HPP untuk header, di sini ada CPP untuk implementasi. Di sini ada motor sama info motor, di sini juga CPP untuk implementasinya. Nah, untuk main CPP-nya adalah include motor HPP. Motornya adalah Honda, tahunnya 2021 dan cc.
Nah, maka nanti yang akan tercetak adalah merek Honda tahun 2021 dan cc-nya itu 150. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai materi Object Oriented Programming pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan codingan yang sudah saya buat di VS Code ini. Yang pertama ada dua nih. Yang pertama ada inheritance. Nah, satunya lagi ada yang buat MCPP-nya. Ini bisa langsung aja kita running. Seperti biasa di awal ini tuh ada hashtag include IOStream, include vector, terus using namespace ID, label slash class induk, class animal, public string name, animal string name, void speak out, cout name, max sound and Oke, langsung aja kita ke run, terus kita run. Nah, sebelum itu kita save dulu buat datanya. Oke, kita langsung aja kita running. Kita tunggu dulu. Nah, di sini muncul nih. Di sini body makes a sound, body makes say wolf. Nah, karena di sininya hewannya anjing. Nah, karena hewan anjing sendiri ini bunyinya mungkin kalau di luar sering disebutnya wolf ya, kalau di sini kan guguk. Nah, di sini bisa kita ganti aja. Nah, karena di sini wolf. Nah, oke, selanjutnya kita bakal ke codingan selanjutnya. Sebelum itu seperti biasa kita save dulu buat file. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini langsung muncul nih kayak hello, my name is Ren and I'm 20 years old, neighborhood age-nya 20. Nah, di sini kita bisa merubah buat, kan di sini ada hello, my name is, di sini ada say out name, terus ada and I am age, terus years old. Nah, di sini kita bisa merubah di integer mainnya tuh kita bisa merubah buat umur dan juga namanya. Nah, nanti setelah itu baru setelah terprint hello my name is, name and umurnya, di bawahnya tuh langsung terprint lagi terpisah, tapi kayak ini namanya siapa dan umurnya berapa. Oke, mungkin segitu aja penjelasan saya mengenai materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.